Tadi Om Daniel bilang, ya vibrasi semesta itu in dan out gitu loh kan. Sisi lain ya memang apa ya, peraga kita ini sebagai sisi lain ya kendala, sisi lain juga memang merupakan pancar itu dia sendiri apabila ngecun gitu loh. Nah, mengupayakan diri ini agar tetap ngecun itu sih gitu loh ya. Dalam menerima vibrasi ini dia sendiri gitu. Wah, ini pertanyaan bagus nih. Ada yang mau jawab nggak tuh? Ini pertanyaan beratnya. Karena sisi lain memang apa ya? Ya kita ya itu dia tadi yang aku pahami ke dalam diriku, kendalanya memang apa fluktuatifnya diri kita ini gitu loh ya. Dalam hal ngecun itu dia tadi gitu loh. Tak sadar kadang sisi lain kita tadi coba membahas tentang pembusukan ego. Kalau aku pahami ke dalam pengomposan yang sedang aku jalani, kadang pengomposan tersebut gagal gitu loh. Eh, Alhasil Eh, pembusukan ego itu ya gagal terjadi gitu loh. Mana teman-teman? boleh Silakan jawab? Mas Topan. Kalau menurut aku yang pertama gini, tadi kan mau pembusukan ego kan. Pembusukan ego hanya bisa dilakukan kalau kita udah self discovery on a soul level gitu. Dan salah satu sistem yang bisa membantu itu adalah ya si human design itu. Kalau aku menyebutnya pentakot ya, astrologi, human design, gene keys, astrokartografi, dan numerologi. Jadi kita bisa mengetahui diri kita seutuhnya gitu. Baru kita melalui yang namanya pembusukan ego. Karena kita ada understanding, kemudian setelah understanding kita ada acceptance mengenai diri kita. Dan kalau aku step berikutnya adalah aku sebutnya unbecoming who we are not ya. Jadi semua trauma-trauma kita itu ya kita rilis dengan cara somatik gitu loh. Itu yang membuat kita punya vibrationnya naik. menanggapi dikit karena tadi saya ngebuka topik ke arah situ dan waktu tadi saya mau ke arah detail, Prof stop saya karena Prof maunya kita pahami struktur dulu gitu. Nah, setelah pahami struktur baru ngomongin teknik tadi kan Prof maunya gitu. Nah, kalau yang ditanyain ke sama si Angga kan teknis tuh, bagaimana caranya kan gitu. Nah, eh, benar kata Mbak Wir tadi, Mbak Viria, kita perlu pahami diri kita seutuhnya layer by layer dulu gitu. Hmm. Tubuh, emosinya, energinya, pikirannya dan seterusnya. Nah, untuk bisa membuat si energi semesta yang murni tadi itu ngalir secara apa adanya, itu kan kita bisa tahu apa yang mempolusinya, apa polutannya gitu. Kalau kita ngerti cara kerja pikiran kita, cara kerja perasaan kita, bahkan mekanisme tubuh dan hormonalnya, termasuk tadi detak jantung, irama nafas dan segala macam. Nah, eh, contoh gini, ketika kita dalam sebuah interaksi nih, terus katakan ada sentimen lah antara gue sama Angga atau sama siapapun, maka resonansi suaraku ketika sampai ke telingamu akan diterima beda dengan orang yang nggak ada sentimen apa-apa sama gua gitu. Katakan sama Mbak Viria nggak ada sentimen apapun ke gua, maka suara gua waktu nyampe ke dia nyampe aja. Dengan begitu makna yang murni, yang sebenarnya yang coba aku sampaikan akan tertangkap lebih mudah. Tapi kalau Mbak Viria udah ada sentimen tertentu dulu, suka nggak suka, nyaman nggak nyaman sama keberadaan gua, maka kata-kata gua akan diterima dengan vibrasi yang lain, yang berbeda gitu. Terpolusi Distorsi ya. oleh ya Hmm. distorsi, terpolusi oleh rasa nyaman nggak nyaman, suka nggak suka gitu. Begitupun dengan tadi tuh vibrasi semesta tadi. Kalau katakan misal aku sebagai contoh, misal sejak aku kecil aku udah didoktrin tentang konsep baik dan buruk, benar dan salah menurut eh, konsep ajaran tertentu. Conditioning. Ketika ya conditioning, ketika gue mengamati pola yang ada di semesta, bagaimana terjadi imbal balik yang apa adanya antara aku dan tumbuhan, aku dan hewan, aku dan planet bumi, aku dan tata surya, bumi dan matahari dan seterusnya. Maka otakku akan punya kecenderungan untuk menghubung-hubungkan fenomena tadi dengan konsep yang ditanamkan, tidak melihat realitas itu secara murni lagi.
nggak otentik gitu. Nah, ketika kita tahu, oh ternyata cara pikiranku mudah dipengaruhi oleh apapun yang ditanamkan ke dalamnya. Begitupun perasaanku nih, ternyata perasaanku ini mudah sekali terpolusi oleh apapun yang tertanam di dalamnya, baik itu ditanam orang lain maupun ditanam oleh diriku sendiri. Nah, itu perlu dipurifikasi tuh, perlu dimurnikan dulu segala macam itu tadi. Nah, proses pemurniannya tadi membutuhkan proses pembusukan ego itu, sehingga segala macam sentimen, segala macam doktrin, segala macam dogma ikut busuk sama busuknya si ego tadi, karena dia nempelnya di kepribadian, di ego gitu. Sama ini ya tadi ya yang conditioning itu kalau berdasarkan aku pelajarin itu kan ada di subconscious gitu. Itu lebih dari 80% adanya jadinya di badan, di tubuh kita. Nah, itu yang makanya kenapa nanti badan kita sakit bagian sini, sakit. Nah, itu jadi blockage gitu loh, yang tadinya kita harusnya udah bertemu. Misalkan ada project, selalu kok udah di ujung project, gagal lagi. Ada kan orang suka kayak begitu gitu loh. Nah, itu biasanya karena badannya masih penuh, yaitu tadi yang Mas Daniel bilang gitu loh. Masih mampet lah gitu. Kayak pipa AC nih masih banyak kotoran-kotorannya perlu dibersihin gitu loh. Oke. Terima kasih. Ya, boleh saya tambahkan. Jadi mengenai personality tadi yang dibahas tentang yang kita mengenal melalui human design dan yang lain, astrologi dan yang lain, saya juga tertarik dengan hal itu dan itu hal yang sangat rumit. Begini masalahnya karena setiap manusia di bumi itu diberikan kepribadian dari Bapa Semesta, satu sumber. Jadi kayak KTP, nomor KTP itu beda seluruh alam semesta, seluruh malaikat, manusia di planet-planet lain yang kata buku Rantia itu ada triliunan planet. Itu semuanya beda. Kepribadiannya beda. Jadi bisa dibayangkan mengenali itu aja sudah susahnya bukan main mengenali kepribadian kita sendiri. Itu tapi yang perlu kita lakukan adalah kita perlu perbaikan pertumbuhan kerohanian tadi itu, perbaikan kelemahan sebetulnya. Kalau kita punya setiap kepribadian itu punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Jadi itulah yang perlu kita lakukan secara melalui spiritualitas itu adalah kita mesti sering berkaca pada pribadi-pribadi ilahi. Ya, itu yang makanya dalam Korintia dibahas dalam bagian 4 Korintia, pribadi ilahi yang turun menjadi manusia. Itu pribadi yang sempurna, kita bisa berkaca pada beliau ini, bagaimana kita mesti memperbaiki diri kita melalui worship kita, melalui pembacaan kita, dan melalui kita caranya beliau itu menerapkan kepribadiannya itu, menunjukkan kepribadiannya yang sempurna itu kepada manusia. Jadi yang saya catat dari bagian 4 buku Rantia ini adalah ini yang sampai sekarang saya juga belum berhasil sepenuhnya adalah beliau ini, Yesus ini, itu punya itu dipuji oleh buku Rantia, beliau ini melupakan dirinya, melupakan egonya atau dirinya. Dia lupakan demi untuk melayani orang lain. Jadi ketika saya mendengar Profesor Richard ini melayani orang lain di tempat-tempat yang kayak gitu, saya merasa waduh saya ini mesti belajar nih seperti itu. Dia melupakan dirinya untuk melayani orang lain, untuk melakukan kebaikan pada orang lain. Itu hal spiritual yang paling tinggi, praktek-praktek spiritual yang paling tinggi, melupakan dirinya demi orang lain karena untuk menyalurkan kasih Tuhan kepada umat manusia. Dan itulah karena roh dan badan itu memiliki ya tadi itu polaritas tadi itu ujung yang satu ini badan, ujung yang satu ini roh, dan punya
sifat masing-masing. Itu pertentangan antara keduanya ini memang harus dikuasai, dikendalikan. Jadi dengan cara kita lebih memihak kepada yang roh, tapi badan ini penting banget ini polaritas tadi itu infrastrukturnya eh, apa tadi itu dibilangnya bahwa polaritasnya ini memang itu strukturnya alam semesta itu seperti itu, roh dan badan itu kelengkapnya seperti itu. Jadi dua-duanya itu diperlukan, dua-duanya itu penting, dua-duanya mesti kita kuasai. Mari kita lebih fokus, sementara kita hidup, kita fokus pada hal yang rohani, hal yang spiritual, karena dengan cara itu kita akan bisa memperbaiki diri kita. Dan jangan lupa juga, terakhir saya mau ungkapkan juga bahwa takdirnya kita manusia ini takdir yang paling tinggi di seluruh alam semesta, di semua kepribadian itu nanti pada akhir atau takdir manusia itu dimuat di dalam makalah yang terakhir dari bagian 1. Jadi bagian alam semesta itu mulai dari Bapa Semesta, diakhiri oleh makhluk-makhluk ciptaannya, diakhiri oleh golongan yang dipimpin oleh orang-orang atau sosok-sosok makhluk yang sudah menyelesaikan pendidikan alam semesta ini dan sudah menyempurnakan diri, sudah final. Jadi makanya disebut sebagai golongan finaliter. Kita ini nanti akan dimasukkan di alam semesta sebagai golongan finaliter. Dan golongan finaliter ini golongan pemuka-pemuka masa depan kosmos ini gitu. Dan itu ketuanya adalah dulunya sesosok manusia. Ketuanya itu. Jadi dari situ aja bisa kelihatan, oh kita ini ditaruh di badan manusia, dikasih roh pelaras dalam diri kita, dikasih semua tantangan hidup, semua kesulitan kali kepribadian yang sangat rumit, ya semua masalah dalam kehidupan ini semua ada tujuannya. Dan tujuannya itu dalam jangka yang sangat panjang itu jauh lebih mulia daripada yang dapat kita bayangkan. Jadi manusia hidup di dunia susah payah, kita menderita, kita banyak kesulitan, kita banyak belajar, banyak kelemahan, tapi janganlah khawatir. Kita punya takdir yang sangat mulia. Itu terima kasih. Terima kasih Pak Nuk semuanya. Ada yang mau nambahin nggak? Karena pertanyaannya Angga ini itu menyentuh ya jantung kosmologi nilai gitu. Bagaimana cinta itu, oke gini ya,